Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah maliyah. Yang pertama yaitu pengertiannya. Ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah. Harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta yang harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Dan kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada macam-macam ibadah harta yang atau ibadah maliyah. Yang pertama yaitu zakat. Zakat menurut logot artinya suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara, mengeluarkan dari sebagian harta benda atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Secara harfiah, zakat berarti yaitu tumbuh, berkembang, mensucikan atau membersihkan. Sedangkan menurut terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah atau zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Yang kedua itu zakat mal atau zakat harta, zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali, yang sudah memenuhi nisab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe ini memiliki perhitungannya tersendiri. Sebagaimana didefinisikan tersebut, ada 5 unsur utama dalam zakat, yaitu yang pertama, sebagian harta atau tidak seluruhnya. Yang kedua yaitu harta yang dizakati oleh harta yang khusus atau telah ditentukan, misalnya harta perdagangan atau tijarah. Yang ketiga ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran, misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. Yang keempat yaitu sebagian didistribusikan pada waktu tertentu, seperti halnya zakat fitrah dan zakat emas sebagai simpanan. Yang kelima yaitu zakat hanya untuk mustahik yang sudah ditentukan dalam Quran surat At-Taubah. Nah, yang kedua yaitu infak. Berasal dari kata nafako yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang thayyib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang diperbolehkan. Perbedaan antara infak dan zakat terletak pada standar ukuran. Antara infak dan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Jika zakat sudah ditentukan sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak ditentukan standar ukuran, waktu penunaian, dan mustahiknya tidak terpaku sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah. Yang ketiga yaitu sodakoh. Pengertian sodakoh ibadah harta, pada umumnya disebutkan sodakoh. Sodakoh yang wajib ditentukan standar pelaksanaannya disebut zakat. Sodakoh yang wajib tidak ditentukan standar pelaksanaannya disebut infak. Adapun sodakoh yang sunat disebut dengan sodakoh itu sendiri. Sodakoh berasal dari kata as-sidqu, yang bahwa seorang memiliki keyakinan atau akidah yang benar, jalan hidup atau syariah yang benar, dan perilaku akhlak yang benar.
Selain itu, sedekah merupakan manifestasi kejujuran seorang dalam kepemilikan harta. Nah, yang keempat yaitu fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tembusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Fidyah saum wajib dilakukan oleh seorang yang tak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu khususnya di bulan Ramadan, sebagai salah satu bentuk ruksyah atau dispensasi yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, selain itu juga Allah tidak pernah menjadikan syariat yang diturunkannya menyulitkan hambanya. Landasan normatif yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala mengenai hal ini, firman-Nya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, kemudian di sini ada hukum fidyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di atas, wajib apabila yang pertama tidak mampu melakukan syaum seperti karena lanjut usia. Yang kedua, orang sakit permanen yang kesembuhannya sangat sulit. Yang ketiga yaitu perempuan hamil atau perempuan yang sedang menyusui, atau yang bersangkutan boleh memilih antara qada saum dan fidyah. Yang keempat yaitu jumlah fidyah adalah sejumlah makanan yang dikonsumsi yang bersangkutan pada bulan Ramadan. Setiap hari tidak puasa diganti dengan fidyah makan sehari untuk seorang miskin. Yang kelima yaitu kifarat. Kifarat sumpah atau bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri, atau memberikan pakaian kepada mereka untuk memerdekakan seorang hamba sahaya. Yang kedua yaitu kifarat syaum, atau sebagai akibat melakukan pelanggaran saum, melakukan jima atau persetubuhan pada siang hari pada bulan Ramadan bagi mereka yang wajib melakukan syaum Ramadan. Yang ketiga yaitu kifarat jihar, atau mengharamkan istri dengan mempersamakannya dengan ibu sendiri. Yang terakhir yaitu kifarat membunuh atau tak sengaja, adalah memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan puasa 60 hari berturut-turut atau dengan memberi makan 60 fakir miskin ditambah dengan kewajiban membayar diat semacam uang duka kepada keluarga yang terbunuh. Nah, yang keenam yaitu kurban atau udiyah. Udiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan dengan niat taqarrub atau kurban dalam kurung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat berkurban atau udiyah yang pertama yaitu waktu pelaksanaan kurban atau udiyah pada hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah setelah sholat sunat Idul Adha dan hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang kedua yaitu binatang kurban ialah unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri atau domba. Binatang-binatang tersebut hendaknya tidak cacat, sudah berumur 1 tahun, kemudian dilakukan sendiri setelah usai melaksanakan sholat Idul Adha. Yang ketujuh yaitu akikah. Akikah adalah binatang atau kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari, sekaligus dicukur habis rambutnya, digunduli kepalanya, dan disyiarakan namanya. Yang kedelapan yaitu al-hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak atau domba sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan, atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya. Dalam prosesi ibadah umroh atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya, atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap
larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. Yang kesembilan yaitu dam. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkannya sesuatu yang diperintahkan dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umroh, atau karena mendahulukan umroh daripada haji, atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan. Nah, kemudian di sini ada urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain pertama, membersihkan harta dari kotoran, kebakhilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Kedua adalah berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin untuk atau yang memerlukan. Ketiga, memiliki fungsi sosial dengan memberi zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Kemudian hikmah ibadah maliyah yaitu satu, bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta. Selain itu juga membersihkan hati. Jadi dengan berzakat harta itu menjadi bersih dan dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya tersebut. Yang kedua yaitu bisa membersihkan hati dan penyakit tamak, rakus, kikir, serta penyakit hati lainnya. Jadi zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. Yang ketiga yaitu memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat yaitu memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agniya kepada orang miskin sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Yang kelima yaitu mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi di dalam masyarakat kesenjangan akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Nah, makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial itu harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta yang dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi harus juga diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Mungkin segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.